Rara menjalani hidup yang terlihat sempurna. Ia adalah seorang dokter, menikah dengan pria mapan bernama Oka, dan bersama-sama mereka membangun klinik kecantikan yang sukses di Jakarta. Namun, ternyata sebelum pernikahan itu terjadi, Fitri yang merupakan adik Rara berkali-kali menerima pesan aneh dari akun tak dikenal yang muncul begitu saja, tanpa identitas jelas. Isinya selalu sama, larangan. Saat itu, mereka menganggapnya hanya gangguan orang iseng. Tapi mereka tidak tahu, itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Setelah menikah, kehidupan Rara perlahan berubah. Ia menjadi lebih tertutup, bahkan mulai mengenakan hijab atas permintaan suaminya. Sementara itu, Oka yang dulu hangat dan penuh perhatian berubah menjadi dingin. Jarak di antara mereka semakin terasa. Hubungan suami istri yang seharusnya intim justru hampir tidak pernah terjadi. Bahkan ketika Rara hamil, sesuatu yang seharusnya membawa kebahagiaan justru memperburuk keadaan. Oka tidak menunjukkan rasa senang sedikit pun. Ia semakin sering pergi, meninggalkan rumah tanpa alasan jelas. Samarinda menjadi tujuan yang sering ia datangi, berulang kali dengan frekuensi yang tidak wajar. Dan sejak saat itu, teror mulai muncul. Rara mulai mengalami mimpi buruk yang sama, berulang-ulang. Dalam tidurnya, ia merasa dicekik oleh sosok besar berwarna merah. Nafasnya terhenti, tubuhnya kaku, dan ia terbangun dalam keadaan panik. Malam demi malam, kejadian itu terus berulang, membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang. Tubuhnya melemah, berat badannya turun drastis, dan pikirannya mulai terganggu. Hingga suatu malam, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di tengah malam, Rara tiba-tiba muntah. Namun bukan hanya muntah biasa. Dari mulutnya keluar benda yang tidak mungkin masuk ke dalam tubuhnya. Mbok Yani yang melihat kejadian itu langsung pucat. Dengan suara gemetar, ia hanya berkata satu hal. Ini santet. Oka yang sedang di luar kota menyarankan untuk meletakkan gunting di dekat Rara sebagai perlindungan. Awalnya terlihat seperti benda biasa, sampai ketika Rara ditinggal sendirian di kamar, dan dalam hitungan detik, gunting itu sudah menancap di bantal, tepat di samping wajah Rara. Teror tidak berhenti di situ. Suatu malam, dari plafon kamar, tiba-tiba berjatuhan ke lebang. 1, 2, lalu puluhan. Merayap di tubuh, di wajah, di tempat tidur. Jumlahnya tidak masuk akal. Tidak ada sarang, tidak ada celah. Seolah mereka memang dikirim. Tetangga yang mengetahui kejadian itu hanya bisa berbisik pelan. Ini bukan hal biasa. Upaya untuk mencari jawaban akhirnya dilakukan. Sebuah ritual sederhana menggunakan telur dijalankan. Telur itu didoakan, lalu dipecahkan. Begitu cangkangnya terbuka, bau busuk langsung menyengat. Isinya tidak seperti telur pada umumnya. Kesimpulannya semakin jelas. Ada seseorang yang sengaja mengirimkan sesuatu pada Rara. Kecurigaan mulai mengarah ke dalam rumah itu sendiri. Di antara barang-barang milik Oka, ditemukan sebuah kertas aneh yang tersembunyi rapi. Saat diperiksa, jawabannya membuat Rara terdiam. Itu adalah media pelet. Sejak saat itu, potongan demi potongan kejanggalan mulai terasa masuk akal. Oka sering menginap di hotel, padahal memiliki rumah sendiri. Ia sering bepergian tanpa alasan jelas. Bahkan diam-diam membeli cincin couple yang tidak pernah ia berikan kepada Rara. Hingga akhirnya, Rara dan Fitri memutuskan untuk mencari kebenaran. Mereka mengikuti Oka secara diam-diam hingga sampai di sebuah hotel. Dengan perasaan campur aduk, mereka masuk ke kamar yang sama. Dan disitulah semuanya terungkap. Kamar itu dihias romantis, namun bukan untuk Rara. Di dalam kamar itu, Oka tidak sendirian. Ia bersama seorang pria bernama Riko, teman lamanya. Saat itu juga, semua terasa runtuh. Rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka. Oka dan Riko ternyata sudah menjalin hubungan sejak lama, bahkan sejak masa kuliah. Pernikahan dengan Rara hanyalah sebuah kedok, sebuah cara untuk menutupi kebenaran dari dunia luar. Namun bagi Riko, itu tidak cukup. Ia tidak menerima Rara hadir dalam hidup Oka. Dan dari situlah, semua teror itu bermula. Pelet digunakan untuk mengikat Oka agar tidak pernah benar-benar lepas darinya. Sementara santet dikirimkan kepada Rara dengan satu tujuan, menghancurkannya. Setelah kebenaran itu terungkap, Rara memilih pergi. Ia bercerai, meninggalkan semua yang pernah ia bangun bersama Oka. Dalam kondisi hancur, ia kembali ke kampung halaman dan melahirkan anaknya seorang diri. Keluarganya sempat mengancam, namun semua itu tidak bisa menghapus luka yang sudah terjadi. Teror itu berhenti, namun trauma itu tetap tinggal.